selamat datang kembali di channel Dondon Edu. Setelah kita belajar tentang pengenalan Big O Notation dan beberapa aturannya, kali ini kita akan membahas tentang amortisasi atau penyusutan dalam complexity. Sesi kali ini adalah sesi yang mungkin paling rumit dibanding dengan sesi sebelumnya. Saya sarankan untuk tidak berpangku hanya dari penjelasan materi yang saya berikan. Cobalah untuk membaca beberapa literatur atau artikel mengenai amortisasi. Namun saya tetap akan berusaha menjelaskan sedetail yang saya mampu agar kalian mampu mengukur kompleksiti dengan benar, khususnya jika Anda berhadapan dengan amortisasi. Yuk, mari kita mulai saja. Definisi amortisasi. Amortisasi atau penyusutan adalah suatu teknik analisa dalam mengevaluasi beberapa kompleksiti. Hasil dari evaluasi kompleksiti memungkinkan kita untuk mengganti kompleksiti yang besar dengan kompleksiti yang rendah. Analisa amortisasi. Amortisasi dapat dievaluasi dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, aggregate method, yaitu menentukan kompleksiti terbesar lalu menghitung amortisasi. Yang kedua adalah accounting method. Accounting method menggunakan perhitungan biaya untuk setiap operasi. Dan yang terakhir adalah potential method. Kurang lebih sama seperti accounting method, namun dengan menggunakan fungsi potensi. Contoh kasus dalam struktur data bisa kita temukan di dynamic array, sebuah array dengan kemampuan adaptasi pada kapasitasnya. Yang kedua adalah queue, sebuah struktur data yang merepresentasikan first in first out atau FIFO. Dan ketiga adalah stack, sebuah struktur data yang merepresentasikan last in first out atau LIFO. Namun sesi kali ini kita hanya akan fokus pada contoh kasus dynamic array. Dynamic array disebut dinamis karena dynamic array memiliki kemampuan beradaptasi pada kapasitasnya, di mana ketika kapasitas sudah penuh lalu akan melakukan perubahan kapasitas menjadi 2 kali dari kapasitas sebelumnya. Contoh, inisialisasi dynamic array memiliki kapasitas awal yaitu 1. Ketika memasukkan nilai 1, kapasitas masih tersedia sehingga bisa langsung melakukan proses penyisipan. Ketika memasukkan nilai 2, kapasitas sudah penuh sehingga perlu melakukan perubahan ukuran kapasitas menjadi 2 kali dan melakukan proses pemindahan array, lalu terakhir menyisipkan nilai 2 sehingga kapasitas terakhir adalah 2. Ketika memasukkan nilai 3, kapasitas sudah penuh sehingga perlu melakukan perubahan ukuran kapasitas menjadi 2 kali dan melakukan proses pemindahan array, lalu terakhir menyisipkan nilai 3 sehingga kapasitas terakhir adalah 4. Ketika memasukkan nilai 4, kapasitas masih tersedia sehingga bisa langsung melakukan proses penyisipan. Ketika memasukkan nilai 5, kapasitas sudah penuh sehingga perlu melakukan perubahan ukuran kapasitas menjadi 2 kali dan melakukan proses pemindahan array, lalu terakhir menyisipkan nilai 5 sehingga kapasitas terakhir adalah 8. Ketika memasukkan nilai 6, kapasitas masih tersedia sehingga bisa langsung melakukan proses penyisipan. Ketika memasukkan nilai 7, kapasitas masih tersedia sehingga bisa melakukan proses penyisipan. Ketika memasukkan nilai 8, kapasitas masih tersedia sehingga bisa langsung melakukan proses penyisipan. Ketika memasukkan nilai 9, kapasitas sudah penuh sehingga perlu melakukan proses perubahan ukuran kapasitas menjadi 2 kali dan melakukan proses pemindahan array, lalu terakhir menyisipkan nilai 9 sehingga kapasitas terakhir adalah 16. Ketika memasukkan nilai 10, kapasitas masih tersedia sehingga bisa langsung melakukan proses penyisipan. Dan begitu seterusnya. Dari operasi tersebut kita dapat melakukan evaluasi seperti ini. Inisialisasi tidak melakukan perubahan ukuran kapasitas sehingga cost adalah order of 1 atau konstan. Memasukkan nilai 1 tidak melakukan perubahan kapasitas sehingga cost tetap konstan atau order of 1. Memasukkan nilai 2 memerlukan perubahan ukuran kapasitas dan pemindahan array sehingga cost adalah order 2n atau O2n. Memasukkan nilai 3 memerlukan perubahan ukuran kapasitas dan pemindahan array sehingga cost adalah O2n atau order 2n. Memasukkan nilai 4 tidak memerlukan perubahan ukuran kapasitas sehingga cost adalah konstan atau order 1 atau O1. Memasukkan nilai 5 memerlukan perubahan ukuran kapasitas dan pemindahan array sehingga cost adalah order 2n atau O2n.
Memasukkan nilai 6 tidak memerlukan perubahan kapasitas, sehingga cost adalah konstan. Memasukkan nilai 7 tidak memerlukan perubahan ukuran kapasitas, sehingga cost adalah konstan. Memasukkan nilai 8 tidak memerlukan perubahan kapasitas, sehingga cost adalah konstan. Memasukkan nilai 9 memerlukan perubahan ukuran kapasitas dan pemindahan array, sehingga cost adalah O2n atau order 2n. Memasukkan nilai 10 tidak memerlukan perubahan ukuran kapasitas, sehingga cost adalah konstan. Sehingga kita mendapatkan kompleksiti terbesar yaitu O2n dan kompleksiti terendah yaitu O1 atau konstan. Sedikit mengingatkan memori kalian tentang hilangkan konstanta atau aturan dalam Big O notation. Di sini kita memiliki konstan yaitu O2n, sehingga kompleksiti terbesar menjadi On atau linear dan kompleksiti terendah tetap di O1. Berdasarkan evaluasi ini kita bisa langsung menebak amortisasinya yang adalah order 1 hanya berdasarkan dari berapa banyak kompleksiti order n atau On yang muncul dibandingkan dengan total operasi yang ada. Namun ada baiknya jika kita membahas metode yang umumnya digunakan dalam menganalisa amortisasi. Aggregate method. Setelah kita mengevaluasi setiap operasi dari dynamic array, setelah itu kita bisa melakukan perhitungan berdasarkan formula dari aggregate method, yaitu formulanya adalah kompleksiti tertinggi dibagi dengan total operasi, di mana kompleksiti tertinggi kita adalah order of n atau linear atau On, dan total operasi kita adalah n atau sebanyak jumlah operasi itu sendiri. Sehingga setelah kita menerapkan formula yang ada, kita akan mendapatkan amortisasinya senilai O1 atau konstan. Accounting method seperti namanya, di mana kita menggunakan perhitungan biaya untuk menganalisanya. Accounting method memiliki aturan seperti ini. Pertama, memiliki saldo awal $3 untuk setiap operasi. Setiap operasi dikenakan biaya $1. Biaya lebih atau sisa akan masuk ke bank, dan bank harus lebih besar atau sama dengan 0. Mari kita lihat simulasi perhitungan menggunakan accounting method. Anggap kita memiliki 4 buah nilai yang akan kita masukkan ke dalam dynamic array. Karena ini adalah operasi pertama, maka saldo masing-masing adalah senilai $3. Lalu dikurangi dengan proses memasukkan nilai senilai $1, sehingga masing-masing nilai tersisa $2. Sisa atau biaya lebih senilai $8 kita masukkan ke bank untuk selanjutnya kita gunakan jika ada proses lainnya. Lalu kita mau memasukkan 4 buah nilai lagi ke dalam dynamic array. Karena kapasitas sudah penuh, maka akan ada proses pemindahan nilai array dan akan dikenakan $1 untuk setiap pemindahan nilai array dari bank, sehingga sisa saldo di bank kita adalah $4. Setelah itu, karena selanjutnya adalah operasi pertama, maka saldo masing-masing nilai adalah $3. Lalu dikurangi dengan proses memasukkan nilai senilai $1, sehingga masing-masing nilai memiliki sisa $2. Sisa atau biaya lebih senilai $8 kita masukkan ke dalam bank, dan nilai akhir dari bank kita sekarang bernilai $12. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita akan mendapati kesimpulan bahwa saldo bank kita lebih besar atau sama dengan 0. Dan kita bisa dengan mudah menyimpulkan amortisasi menggunakan metode ini adalah order of one atau konstan. Potential method hampir mirip dengan accounting method, namun di sini kita menggunakan nilai potensi, di mana aturannya adalah nilai potensi harus lebih besar atau sama dengan 0. Dengan potensial formula atau rumus potensi untuk dynamic array sendiri adalah VH sama dengan 2n dikurang size, di mana P adalah potensial dari state H dan 2n adalah kompleksiti tertinggi dari hasil valuasi operasi kita sebelumnya sebelum kita hilangkan konstannya. Dan size adalah ukuran kapasitas dynamic array. Mari kita lihat simulasi perhitungan menggunakan potensial method. Anggap panjang nilai adalah 2 dan kapasitasnya adalah 4, sehingga potensial bernilai 0. Kasus selanjutnya, anggap panjang nilai adalah 3 dan kapasitasnya adalah 4, sehingga nilai potensial bernilai 2. Kasus selanjutnya, anggap panjang nilai adalah 8 dan kapasitasnya adalah 16, sehingga nilai potensial bernilai 0 atau 0. Kasus selanjutnya, anggap panjang nilai adalah 20 dan kapasitasnya adalah 32, sehingga nilai potensial adalah 8. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai potensi selalu lebih besar atau sama dengan 0. Rumus amortisasi potensial method. Untuk rumus amortisasinya adalah CI ditambah PHI dikurang PHI dikurang 1, di mana CI adalah kompleksiti dari operasi, sedangkan
V H I adalah potensial saat ini dan V H kurang 1 adalah potensial sebelumnya. Dan untuk rumus potensial dari dynamic array adalah V H 2N dikurang size. Agar lebih mudah untuk menghitung amortisasi, kita akan melakukan substitusi rumusnya menjadi C I ditambah 2I dikurang size dikurang 2I dikurang 1 dikurang size. Mari kita coba terapkan rumus tersebut, dan karena dynamic array memiliki dua complexity yaitu O1 atau konstan dan On atau linear, maka kita harus menghitung atau menerapkan rumus tersebut pada kedua complexity tersebut. Amortisasi untuk operasi dengan complexity O1 atau konstan, di mana rumus yang sudah kita ketahui adalah CI ditambah 2I dikurang size dikurang dengan 2I kurang 1 dikurang dengan size. Karena CI adalah kompleksiti dari operasi, maka kita bisa menggantinya dengan konstan atau 1, sehingga menjadi 1 ditambah 2i dikurang size dikurang 2i dikurang 1 dikurang dengan size. Setelah kita menerapkan aljabar, menjadi 1 ditambah 2i dikurang size ditambah 2 dikurang 2i. Lalu kita akan menghilangkan kurung kurawal, sehingga menjadi 1 ditambah 2i dikurang size ditambah 2 dikurang 2i. Dan kita bisa menghilangkan variabel yang sama, yaitu size, sehingga menjadi 1 ditambah 2i ditambah 2 dikurang 2i. Lalu kita bisa menghilangkan variabel yang bernilai sama lagi, yaitu 2i, sehingga akan meninggalkan hasil 1 ditambah 2 atau 3, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa amortisasinya adalah O3 atau konstan, atau bisa disederhanakan lagi menjadi O1. Amortisasi untuk operasi dengan kompleksiti On atau linear, di mana rumus yang sudah sama-sama kita ketahui adalah CI ditambah 2I dikurang size dikurang dengan 2I kurang 1 dikurang dengan size. Dan karena CI adalah kompleksiti dari operasi, maka kita bisa menggantinya dengan On atau N. Dan karena operasi sama dengan nilai N, maka kita bisa menggantinya dengan I, sehingga menjadi I ditambah dengan 1 tambah 2I dikurang size dikurang 2i dikurang 1 dikurang dengan size. Mengapa kita perlu menambahkan plus 1 di depan i1 ini? Karena i adalah untuk operasi pemindahan array, sedangkan 1 adalah operasi untuk memasukkan nilai. Makanya kita perlu menambahkan nilai 1. Lalu kita bisa mengganti size dengan i, karena untuk complexity On size-nya adalah i, sehingga menjadi i plus 1 ditambah 2i dikurang 2i dikurang 2i kurang 1 dikurang i, dimana untuk size pertama menjadi 2i setelah melakukan ekspansi, dan size kedua tetap i. Terapkan aljabar dan hilangkan kurung kurawal sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita kelompokkan menjadi 1 ditambah 2 dikurang 2 dikurang 2 ditambah 1 i ditambah 1 ditambah 2. Jumlahkan nilai koefisien sehingga menjadi 0 i ditambah 3 atau sama dengan 3, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa amortisasi adalah O3 atau konstan, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi O1.